وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir kembali di majelis yang mubarak ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz. Masih berada dalam kitabus salati dan kitab tentang salat. Sekarang kita sampai dalam pembahasan ma yukrahu fi'luhu fi salati. Apa yang dibenci melakukannya di dalam salat, atau bisa disebut kata lain al-makruhatu fi shalah. Ya, apa yang dimakruhkan di dalam salat. Kata-kata makruh itu maknanya definisinya apa? Makruh. Hah? Apa? Makruh. Apa definisinya makruh? Hah? Secara bahasa maknanya adalah yang dibenci. Secara bahasa makruh. Ya, secara bahasa maknanya dibenci, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang enggak disukai, itu makruh. Kalau secara istilah maka makruh itu adalah ma yusabu tarkuhu, ma yusabu tariku wa la yu'aqabu fa'iluhu. Perkara yang orang yang meninggalkannya diberi pahala dan orang yang melakukannya tidak dihukum. Itu definisi makruh, ya. Baik, pembahasan tentang al-makruhatu fis salat atau ma yukrahu fis salat, perkara yang dimakruhkan atau dibenci di dalam salat. Yang pertama, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, berkata Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala, adalah al-abthu bi-thawbi awil badani li ghairil hajah. Berbuat sia-sia, main-main, menggerak-gerak, bergerak-gerak begitu ya. Memainkan apa? Baju, badan ataupun badan tanpa ada hajat keperluan. Dengan tanda kurung, misalkan berbuat kesia-siaan yang bukan untuk keperluan sholat, gitu ya. Jadi kesimpulannya melakukan perbuatan yang sia-sia, yang itu bukan untuk keperluan sholat atau tanpa ada hajat dan kebutuhan. Tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan, dia mempermainkan bajunya misalkan atau badannya misalkan begitu tanpa ada keperluan. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Contohnya apa? Misalkan orang sholat balak-balik ngelus jenggot ya gitu ya. Sholat dilus jenggot ini mana ya? Cekel mana gitu ya, misalkan gitu ya. Las-lus saya jenggotnya misalkan. Nah, ini juga termasuk yang enggak disukai. Ya, ini termasuk perkara yang dimakruhkan di dalam salat. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Ini perkara yang tidak diperkenankan untuk dilakukan di dalam salat. Itu perkara yang dibenci. Dari al-Mu'aykib, atau dari Mu'aykibin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fir rajuli, tentang seorang lelaki yang yusawwi at-turaba, dia meratakan tanah haitsu yasjudu, saat dia sujud.
Jadi mungkin tanahnya saat itu kan tidak pakai karpet seperti kita, nggak pakai lantai berkeramik seperti kita, tapi tanahnya ya langsung tanah kan begitu ya. Tanah berpasir, mungkin ada kerikilnya, mungkin ada batu-batu kecilnya, kena kening, nek batuk gak enak kan gitu ya, maka diratakan. Setiap kali mau sujud diratakan sama dia. Maka kala Nabi bersabda, in kunta fa'ilan fawahidah. Kalau kamu memang harus melakukannya, maka cukup sekali. Kalau memang kamu harus melakukan hal itu, maka cukup sekali, tidak lebih dari itu. Jadi kalau Nabi mengatakan cukup sekali, berarti itu ada hajat, gitu ya. Hajatnya cukup sekali, ya sudah sekali. Jangan berkali-kali, ya. Jangan berulang-ulang. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ya, jadi banyak ya bergerak, misalkan memperbaiki bajunya lah, apa di bajunya ya mungkin menurut dia enggak pas atau enggak pede atau apa begitu ya, atau mungkin dia tadi itu saya contohkan ngelus-ngelus jenggotnya, atau mungkin barangkali dikit-dikit megang telinganya, mungkin enggak tahu kenapa ya, cekel aja kupingnya marono mana cekel mana gitu ya. Karena ada orang seperti itu nggak tahu ya, dia itu refleks ya. Kadang-kadang kan ada orang bergerak, dia itu kayak apa? Menjadi sebuah kebiasaan begitu ya, menjadi sebuah kebiasaan. Nah, seperti itu harus ditahan ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala, jangan banyak bergerak ya, al-absu bisaubi awil badani li ghairil hajah, tanpa ada hajat keperluan. Tapi kalau ada hajat keperluan maka tidak masalah ya. Kalau ada hajat keperluan maka tidak masalah ya. Nanti akan kita jelaskan contoh-contohnya nantinya setelah pembahasan ini insyaallah. Taib jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Yang berikutnya, yang kedua adalah al-ikhtisaru. Apa itu al-ikhtisar? Wa huwa an yad'al musalli yadahu ala khasiratihi. Ya, ini seseorang meletakkan tangannya di pinggangnya. Yang apa bentuknya kira-kira? Hah? Masuk takbir ini malang kering ini ya? Enggak ya. Jadi mungkin dia seperti ini ya. Jadi takbirnya sedekapnya itu sedekap tangan kanan di atas tangan kiri gitu ya, di dada begini ya. Jangan kayak wong kademen gitu ya. Ngono takbir Allahu akbar marono ngene. Ya. Seperti orang yang kedinginan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, nuhiya an yusalli ar-rajulu mukhtasiran, dilarang seseorang salat dalam keadaan berikhtisar ya, dalam keadaan meletakkan tangannya di pinggangnya. Lek malang kerik ngono kira-kira gak ono wong salat mek malang kerik ya. Jadi dia letakkan tangannya di pinggangnya, kan jelas tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan. Yang ketiga, raf'ul basari ilas sama, mengangkat pandangan ke langit ya, ndanga ya. Jadi sholat sambil dia ndanga, mengangkat pandangannya ke langit. Ini demikian termasuk perkara yang dimakruhkan. Yang benar melihat ke mana? Ke tempat sujud dalam seluruh sholatnya, kecuali pada saat tasyahud melihat ke arah jari telunjuk ya. Namun hukum asalnya adalah melihat ke arah tempat sujud di mana dia sujud, diarahkan ke sana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun, sungguh benar-benar berhenti kaum-kaum tersebut, an raf'ihim, dari pengangkatan mereka, absarahum, pandangan-pandangan mereka. Hendaknya berhenti dari mengangkat pandangan ke atas, hendaknya berhenti dari mendongakkan pandangannya ke atas. Inda du'ai fi salati, pada saat berdoa dalam salat, ila samai, menuju langit. Atau kalau dia tidak mau berhenti dari melakukan perbuatan itu, sholatnya selalu mendongak ke atas, la tukhtafanna absaruhum, benar-benar nanti akan dicabut pandangan-pandangan mereka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang sunnah ya dalam sholat itu kita melihat ke arah sujud. Apa boleh melihat ke depan? Boleh nggak melihat ke depan? Boleh nggak?
Boleh, melihat ke depan boleh. Sunnahnya melihat ke bawah, ke tempat sujud. Melihat ke depan boleh, melihat ke atas tidak boleh ya. Melihat ke depan boleh. Dalilnya apa melihat ke depan boleh? Nanti akan ada pembahasan al-mubahat fi shalah. Enggak ya? Oh ya, ada mubahat fil shalah. Perkara yang dimubahkan dalam salat. Ya. Jadi melihat ke depan boleh, ya. Melihat ke bawah sunnah, melihat ke atas tidak diperbolehkan. Kalau melihat ke depan, maka memang ada lah para sahabat menceritakan gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat kira-kira karena mereka melihat ke mana? Ke tempat itu ke depan. Hah? Melihat ke depan. Ya, para sahabat menceritakan kepada kita beliau dalam sholat zuhur dan asar itu tampak dari belakang jenggot beliau bergerak-gerak ke bawah ke atas, menunjukkan bahwasanya beliau sedang membaca. Berarti kan para sahabat melihat ke depan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat tiba-tiba beliau maju dengan gerakan mencekik orang, dalam gerakan mencekik orang. Kemudian beliau mundur dan seterusnya ya. Dan para sahabat melihat demikian dan Nabi melakukan perbuatan seperti itu. Itu juga menunjukkan bahwasanya beliau Nabi SAW sholat juga melihat ke depan, para sahabat juga melihat ke depan. Nabi SAW juga pernah sholat di atas mimbar, berdiri di atas mimbar, kemudian tatkala mau sujud beliau turun dari mimbar lalu sujud, gitu ya. Dan para sahabat melihatnya. Nah ini juga dalil bahwasanya boleh melihat ke depan. Yang tidak boleh adalah melihat ke atas. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jelas ya insyaallah. Kemudian perkara yang dimakruhkan yang keempat adalah al-iltifatu li ghairi hajah, noleh tanpa hajat. Noleh tanpa hajat ya, noleh tanpa ada kebutuhan. An Aisyah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha qala dia berkata, sa'altu Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi shalah, tentang menoleh di dalam salat. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, huwa ikhtilasun, itu adalah sebuah perampasan, pencopetan gitu ya. Yakhtalisu syaitan, yang setan merampasnya, min salatil abdi, dari salatnya hamba. Tatkala dia menoleh tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan, maka pada dasarnya setan telah mencuri apanya? Mencuri pahalanya. Ya, dia kehilangan pahala, maksudnya bukan setan mencuri lalu setan dapat pahala gitu, enggak ya. Tapi dia telah kehilangan pahala, bagian dari pahala sholatnya. Jadi tidak kita menoleh ya, enggak boleh, kita tidak diperbolehkan untuk menoleh tanpa ada hajat. Kalau ada hajat ya enggak apa-apa. Ada hajat loh ya. Contoh misalkan jenengan sholat dalam keadaan bawa motor, lalu karena khawatir motor tidak ada yang jaga, akhirnya sholat sambil nungguin motor, boleh ya? Boleh nggak? Sholat sambil nungguin motor, ya, motor ditaruh di samping kanan dan sholat di sebelah kirinya, gitu ya. Waktu sujud, ada keratak, gitu ya. Kira-kira noleh nggak? Kira-kira? Ya, noleh, gitu ya. Udah sampai kan noleh. Ya misalkan itu noleh yang boleh ada hajat, ya, ada hajat. Nah, jangan-jangan ono maling gitu ya. Kalau ternyata benar maling, kita sedang sholat, kira-kira ya apa? Malingnya dicegah apa lanjut sholat? Ajak ngomong lanjut sholat nih. Gak ngarah khusyuk. Ya. Baik sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Jadi termasuk noleh yang boleh ya. Atau kadang-kadang noleh faja'ah. Noleh yang tiba-tiba, nggak disengaja gitu ya. Jadi terdengar suara apalah gitu ya, langsung kemudian refleks noleh kan begitu. Ya maka itu juga boleh, enggak apa-apa. Ya. Tidak masalah. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Tab yang kelima. Yang berikutnya adalah an-nadharu ila ma yulhi. Ya. Melihat kepada perkara yang melalaikan. Melihat kepada perkara yang melalaikan. Yang melalaikan, yang membuat seseorang itu lepas dari zikirnya. Ya, tidak khusyuk di
di dalam sholatnya, saat dia membaca zikirnya, membaca bacaan sholat, atau dia membaca ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Nabi pernah salat ya dengan mengenakan baju yang dia memiliki motif-motif, baju yang bermotif. Ya, mengenakan baju yang bermotif atau jubah yang bermotif. Faqala, lalu beliau bersabda, syaghalatni a'lamu hadhihi. Motif-motif baju ini menyibukkan aku di dalam sholat. Idhabu biha ila Abi Jahm. Pergilah kalian dengan membawa khamisah ini kepada Abu Jahm. Wa'tuni bi ambijaniyah, dan datangkan aku dengan kain sebagai penggantinya yang tidak bermotif, sing polos, yang tidak ada motifnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa terganggu di dalam sholatnya tatkala melihat ya baju yang beliau pakai, mungkin di lengannya atau mungkin di mana bagian dari yang bisa tampak oleh diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan motifnya itu mengganggu konsentrasi di dalam sholatnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Maka menjadi dalil yaitu bahwasanya dalam sholat hendaknya kita tidak melihat segala perkara yang membuat kita lalai. Dan orang yang di depannya orang sholat dilarang, tidak boleh dia mengenakan pakaian yang membuat orang yang di belakangnya lalai. Ya, contoh apa diantaranya? Sholat di punggungnya ada tulisan-tulisannya. Ya, tulisan lapon delok gitu ya. Gitu ya, tulisannya ngono, tulisannya lapon delok gitu ya. Macam-macam ya. Ini ganggu sekali, ganggu apa yang di belakang, nggak boleh. Termasuk juga mau diperhatikan napa jenenge merek-merek sarung. Ya, merek-merek sarung jangan ditaruh di belakang. Kenapa dibaca sama orang yang di belakang nyantak takbirallahu wa untuk nisar wadimor gitu. Diwaca itu ya. Dibaca itu nanti ya. Jadi hendaknya yang seperti itu jangan ditaruh di belakang. Ustaz, memang tumpal itu di belakang Ustaz adalah adat kan gitu ya. Sapa sing larang tumpal sama dari ngarep kan karena sing larang juga toh. Daripada apa? Dibaca sama orang yang di belakang atau mungkin dibalik atau bagaimana, pokoknya jangan sampai yang di belakang itu dibaca oleh yang di belakang kita. Nanti mengurangi ya, mengganggu dia, mengurangi kekhusyuan dia, dan itu berakibat juga dengan berkurangnya pahala kita juga. Oke, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Atau tulisan-tulisan apa saja atau merek-merek apa saja kan itu ya, jadi iklan gratis dengan niku nggak pakai baju itu kok nandi ya, iklan apa produk-produk itu ya dibaca, bahkan dibaca di dalam sholat. Nah, ini mengganggu sekali ya sama sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi itu jangan dipakai yang seperti itu ya. Termasuk juga napa jenenge lantai karpet misalkan, kalau bisa ya maka yang napa yang polos ya, kalau bisa ya apa kita punya yang polos begitu, yang polos yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu ya banyak hiasan-hiasannya begitu ya. Karena kadang-kadang orang melihat hiasan itu mikir juga iki gak simetris opo sing gawe iki gitu ya. Ono penceng ini. Nah, malah mikir dalam salat gitu ya. Gitu ya, melihat hiasan-hiasan itu. Apalagi kemudian dikhayal-khayalkan. Kan sering ya beberapa kali kita dapati ada orang share-sharean apa sajadah-sajadah model koyok jari koyok apa? Asu gitu ya. Ya, kayak anjing, kadang-kadang ada kayak ini. Dibayangkan begitu ya. Gini delokku iya tarik gitu ya. Ya, lah itu terlalu banyak berkhayal orang-orang seperti itu ya. Ditelok mana kayak asu, wah ini kayak anjing. Ditelok mana ini kayak opo gitu ya. Ya itu semua khayalan-khayalannya saja mengganggu di dalam sholat. Tapi lebih baik kalau kita memakai atau menggunakan yang polos ya. Makanya di sini
Yang penting pokoknya sesuatu ya yang membuat kita lalai, mikir sih enggak begitu ya, atau ya pokoknya yang menyibukkan kita, mengganggu kita, maka hendaknya kita tidak menggunakannya, gitu saja. Itu namanya kembali kepada diri masing-masing ya, kembali kepada diri masing-masing. Baik. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Yang keenam, jelas tadi itu ya? Jelas ya? Baik. Kita lanjutkan sekarang yang keenam adalah as-sadlu wa taghtiyatul fam ya. As-sadlu wa taghtiyatul fam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis sadli fi salati wa an yughatti ar-rajulu fahu ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, yaitu dilarang jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, di antaranya adalah menutup mulutnya. Menutup mulut zaman bukan zaman pandemi, zaman normal. Kalau zaman pandemi nutup mulut enggak apa-apa, pakai masker maksudnya. Ya, itu tidak masalah ya, karena memang ada hajat ya. Ada hajat, ada keperluan, ada kebutuhan, maka tidak apa-apa. Tapi kalau zamannya sudah zaman sehat, ya zaman sudah tidak pandemi, maka sholat kembali ke hukum asal, yaitu tidak dengan menggunakan masker, menutup mulutnya, sudah tidak. Tapi kalau di zaman yang kemarin 2 tahun yang lalu, ya maka kita diperintahkan untuk menutup ya muka kita, muka ya saluran pernafasan kita dengan menggunakan masker ya, itu perintah ya lil maslahah ya, untuk satu kemaslahatan. Tapi kalau tidak, kalau sudah zamannya zaman sekarang alhamdulillah ya, maka tidak dibutuhkan lagi, kecuali misalkan bagi mereka yang pilek itu ya, yang batuk misalkan, dia boleh dia karena ada hajat. Ya, jangan sampai nyembur tatkala batu atau bersin ya, sehingga mengganggu yang lain, maka dia menggunakannya tidak apa-apa ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi termasuk perkara yang tidak diperkenankan adalah menutup mulutnya. Kemudian juga disebutkan di sini kata Syamsul Haq fi aunil ma'bud qala al-Khattabi as-sadlu, yang dimaksud dengan as-sadl adalah irsalu thawb hatta yusibal arda ya. Termasuk perkara yang dimakruhkan adalah as-sadl. Tapi apa yang disebut dengan as-sadl tadi itu adalah irsalu thawbi, menjulurkan baju, karena biasanya pada adat tertentu misalkan tatkala sholat mengenakan jubah ya, jadi baju luar, as-saub ya, pakai baju luar. Nah ternyata baju luar ini menjulur ke bawah hatta yusibal arda, hingga kemudian dia mengenai tanah ya, hingga dia menyentuh tanah. Itu yang dimaksud dengan as-sadl di situ ya. Jadi sampai menyentuh tanah, hendaknya dipegang agar tidak menyentuh tanah dan agar tidak isbal, begitu nggih? Agar tidak apa isbal ya, agar tidak isbal. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Qala fin nail, qala Abu Ubaidah, as-sadlu yang dimaksud dengan as-sadl adalah isbalur rajuli thawbahu, pengisbalan seseorang terhadap bajunya, min ghairi an yadumma janibahi, tanpa dia menggabungkan kedua sisinya, baina yadai, di hadapannya ya. Dia pakai jubah, baju luar dipakai hanya dalam sholat misalkan gitu ya. Kita lihat misalkan imam-imam di Masjidil Haram kan pakai seperti itu yang dimaksud ya, baju luarnya. Nah itu dipegang ya saat sholat, jangan diluruskan sehingga apa, jatuh ya, sehingga isbal ya. Fa in dummahu falaysa bisadlin, kalau kemudian dia menggabungkannya, dipegangi gitu ya, tatkala dia dalam keadaan berdiri, maka tidak masuk sadl ya, tidak termasuk sadl ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Nah, kemudian qala sahibun nihayah wa huwa an
yaltahifa bi thawbihi, seseorang berkemul dengan bajunya, jadi dia berkemul dengannya. Wa yadkhulu yadayhi wa yudkhilu yadayhi min dakhilin, lalu dia masukkan tangannya dari dalam. Jadi dia berselimut dengan bajunya, ya, dan tangannya itu ada di dalam bajunya, tidak di luar. Paham ya? Dia pakai jubah misalkan, dia pakai jubah, tangannya tidak di luar jubahnya, tetapi di dalam, berselimut, benar-benar berselimut gitu ya. Fayarka wa yasjud wa huwa kadzalik, kalau dia sujud, dia rukuk dan sujud dalam keadaan seperti itu. Jadi tangannya ada di dalam, tidak di luar. Itu juga definisi sadel. Nah, itu termasuk juga yang dimakruhkan. Ya, ini juga yang dimakruhkan. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Waqila, dan juga dikatakan yang lain, huwa an yada'a wastal izar ala ra'sih. Dia letakkan pertengahan izarnya, sarungnya misalkan, ala ra'si, di atas kepalanya, ditaruh bagiannya di atas kepalanya. Wa yursilu tarfaihi an yamin, lalu dia lepaskan kedua ujungnya, an yaminihi, dari kanannya, wa shimalihi, dari kirinya, min ghairi an yaja'alahuma ala katifaihi, tanpa menjadikan keduanya di atas pundak. Jadi dia berkemul pakai bajunya tidak di pundaknya begini, gitu ya, tapi di atas, di atas kepalanya, ya, di atas kepalanya. Ya, ini juga sadel, ini juga tidak diperbolehkan sholat dalam keadaan seperti itu, ya. Itu kemulan beneran itu ya, nah, sholat kemulan, ya, itu tidak diperbolehkan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Dan tidak ada masalah menggabungkan keseluruhan definisi tadi itu. Jadi sadel yang pertama adalah isbal, mengisbalkan bajunya sampai menyentuh tanah. Ini termasuk perkara yang dimakruhkan. Yang kedua tadi itu, ya, berkemul, memakai baju luarnya, sementara tangannya ada di dalam bajunya tadi itu, dia rukuk dan sujud dalam keadaan tangannya ada di dalam bajunya, ya. Kemudian yang ketiga maknanya adalah berkemul tadi itu, berkemul dengan baju luarnya ditaruh di atas kepalanya, ya, dan tidak gantung di pundak tapi gantung di kepalanya. Nah, ini semua adalah perkara yang dimakruhkan dilakukan di dalam sholat. Bisa difahami gambarannya ya? Paham ya? Taib. Yang ketujuh sekarang, perkara yang dimakruhkan yang ketujuh adalah at-tasaubu, kelangopan, menguap, ya. Termasuk diantaranya adalah menguap. Menguap yang seperti apa? Menguap yang tidak ditahan di dalam sholat, ya, menguap sampai wah gitu ya. Jadi sholat menguap wah gitu. Nah, ini termasuk yang dimakruhkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tasaubu fi sholati minasyaiton. Tasaub, menguap, kelangopan dalam sholat adalah termasuk bagian dari setan, itu dari setan. Fa idza tasa'aba ahadukum, maka jika salah seorang di antara kalian itu menguap, falyaqzim mastata'a, hendaknya dia tahan semampunya. Ditahan bagaimana? Ditahan dengan tidak dibuka mulutnya, ya. Jadi mau kelangopan ditahan, wah gitu ya, ditahan, tidak dibuka mulutnya. Atau kalau kemudian tidak kuat terpaksa harus buka mulut, maka mulutnya ditutup dengan tangan, ya, ditutup dengan tangan. Jadi jangan dikeluarkan sampai wah gitu ya. Itu di luar sholat saja sudah makruh, apalagi di dalam sholat, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Ya, jadi contoh misalkan tatkala kita sholat ngantuk berat seperti itu, terawih misalkan begitu ya, dalam keadaan ngantuk, hendaknya pindah-pindah terawihnya. Ya, no setan nih berada di situ ya. Jadi kok ngantuk rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat pertama kan nggak mungkin pindah ya, mesti rakaat yang kedua. Habis salam pindah, gitu ya, pindah ke sana. Kok sih ngantuk mana? Pindah mana? Ngantuk mana? Pindah. Begitu ya. Daripada sholat sambil nahan kantuk, marono sing diwaca imam yo gak krungu blas, karo blas krungu-krungune Allahu Akbar, melo Allahu Akbar gitu ya.
Ya, ini enggak apa namanya, enggak khusyuk di dalam sholatnya, ya. Baik, ya, jadi at-tasawuf, yakni menguap, ya, kelangopan. Jadi ditahan di dalam sholat, ya, ditahan semampunya, ditahan sekuatnya dengan tidak membuka mulutnya. Kalau terpaksa harus buka, maka ditutup dengan tangannya, Yang kedelapan adalah al-busaqu jihadal qibla aw an yaminih, meludah ke arah kiblat atau ke arah kanannya. Ini juga tidak boleh meludah. Ya, meludah. Berarti meludahnya kemana? Ke arah kiri atau ke arah kirinya atau di bawah kakinya, ya, ke arah kirinya, di bawah kakinya, di arah kirinya. Itu lek masjide lemah. Lek masjide keramikan ngarpetan ngene sampean ngiduni sore dibentong wong. Ya, enggak boleh, ya, kotor gitu ya. Tidak boleh, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, kalau sekarang bagaimana? Ya, ketika kita pengen ada hajat untuk meludah, ya nggawa tisu, nggawa sapu tangan, ya, meludahnya ke tisunya atau ke sapu tangannya, lalu disaku kembali, begitu, ya. Jadi jangan ke bawah, ya, tidak boleh, ya, kotor dan mengganggu kaum muslimin yang lain. Dari Jabir kala dia berkata, kala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian idza qama yusalli, jika dia berdiri salat, fa innallaha tabaraka wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi, ada di hadapan wajahnya. Jadi kalau kita berdiri salat, maka Allah itu ada di hadapan kita. Fala yabsuqanna, maka jangan sekali-kali dia meludah qibala wajhihi, ke arah depan wajahnya. Wala an yamini, jangan juga ke arah kanannya. Jadi tidak boleh meludahnya ke depan, tidak boleh meludahnya ke kanan. Wal yabsuq an yasarih tahta rijlihi al yusra, hendaknya dia meludah ke arah kirinya, di bawah kakinya yang kiri. Fa in ajilat bihi baridah falyakul bi thawbiha kadza. Kalau kemudian harus dan tidak mungkin bagi dia untuk ludah ke arah kirinya, maka pakai bajunya, pakai bajunya yang bagian dalam, ojo bagian luar. Ya, meludahnya pakai bagian dalam, ya. Tsumma tawasaubahu ba'dahu ala ba'tin, kemudian menutupkan bajunya ke baju. Jadi misalkan di bajunya misalkan semacam ini, ya, di dalamnya kemudian di apa kan? Di perut. Nah, begini, ya. Biar nempel, nggak notos begitu, ya, ke bajunya, atau pakai tisu zaman sekarang, ya. Jadi merasa dirinya misal pilek atau batuk, ya, maka bawa tisu atau bawa sapu tangan tatkala sholat, ya, sehingga tatkala kita mau meludah atau kita mau bersin gitu, ya, atau kita mau batuk, maka kita arahkan ke tisu tadi itu, ya. Tisunya dipakai untuk menghadang air ludah atau apa namanya, apa jenenge yang keluar dari hidung namanya ingus, ya, itu dengan tisu kita atau dengan sapu tangan kita, lalu kita saku kembali. Nah, begitu, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas insyaallah, ya, jelas. Yang kesembilan, yang termasuk makruhat fi shalah adalah tashbikul asabi, merekatkan jari jemari. Ini termasuk perkara yang tidak boleh. Jadi merekatkan jari jemari begini, ya, direkatkan, ya, jari jemarinya, ya, ini tidak dibolehkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata, kala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, idza tawaddaa ahadukum fi baitihi, jika salah seorang di antara kalian telah berwudu di rumahnya, thumma atal masjid, lalu dia mendatangi masjid, kana fi salatin hatta yarji'ah, maka dia ada dalam salat hingga dia pulang. Dia berada dalam salat hingga dia pulang. Fala yaqul hakada, maka jangan dia melakukan hal ini. Wa syabaka baina asabi, lalu beliau merekatkan jari jemarinya, menautkan jari jemarinya. Jadi kalau sudah wudu berangkat ke masjid, misalkan jangan direkatkan, ya. Dalam perjalanan menuju masjid jangan merekatkan jari jemari. Atau pada saat kita duduk menunggu qomat pun demikian tak boleh
merekatkan jari jemari seperti ini ya. Nah, kadang duduk ambek silo, ambek zikir ini. Ya. Ini enggak boleh. Maro jempolnya di ya, ini tidak diperbolehkan, termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jelas ya. Baik. Tapi kapan bolehnya? Ya, kapan bolehnya? Ya, setelah selesai ada di rumahnya tidak ada masalah. Tapi kalau ada kaitannya dengan berangkat dan pulang, maka tidak diperbolehkan. Maka Nabi mengatakan ini apa namanya? Idza tawadda ahadukum, jika salah seorang di antara kalian salat wudu fi baiti, di rumahnya, tsumma atal masjid, lalu dia datang ke masjid, kana fi sholatin hatta yarji, maka dia ada dalam salat hingga dia pulang. Berarti dalam keadaan sholat sampai pulang, berangkatnya dihitung pahala sholat, pulangnya juga dihitung pahala sholat. Lalu Nabi mengatakan maka jangan melakukan ini, gitu ya, jangan melakukan ini. Saya berangkatnya tidak boleh melakukan ini, pulangnya juga tidak boleh melakukan ini, apalagi di dalam sholat. Ya, apalagi di dalam sholat mungkin takbiratul Allahu Akbar gitu ya, tidak boleh tambahan ya, tidak boleh. Atau dalam posisi-posisi yang lainnya, itu semua tidak diperbolehkan. Jelas insyaallah ya. Tab yang ke-10, kafu syari wathsaub. Ya, kafu syari wathsaub, menahan rambut atau baju. Menahan rambut atau baju. Contoh menahan rambut apa? Salat rambutnya diikat, dikuncit, rambutnya panjang misalkan sebau, kemudian pada saat sholat ikat rambutnya, ini juga tidak boleh. Atau pada saat sholat misalkan tatkala mau sujud rambutnya jambule dawa gitu ya, marono sholat ya, tatkala mau sujud rambutnya disila ya, disila. Oh bahasa ini saya disila nih, disingkap ya, rambutnya disingkap gitu ya, dengan alasan biar keningnya nempel ke tempat sujud misalkan semacam itu ya. Nah ini semua ya termasuk perkara yang makruh dalam sholat. Saya masih ingat itu, saya waktu itu usia SMP biasa ya, usia SMP untuk jambule ditawakno kan ya, zaman biyen ya. Jadi jambul itu wong, nek salat mesti ini gitu ya. Salat mesti dilihat saja sama seseorang. Yang seseorang itu di kemudian hari ternyata pamannya istri saya di kemudian hari. Di kemudian hari. Tapi bila sudah wafat. Ya, jadi apa namanya? Beliau itu manggil saya, Ji, Rene. Sebutno rukuni sholat. Saya ditanya, ya sebutkan rukun sholat. Itu saya SMP. Terus saya jawab rukun sholat ini 1, 2, 3 terus sampai selesai. Ono rukun sholatnya iku nyilak rambut. Gitu ya. Ono enggak? Nggih mboten wonten nyilak rambut. Lah kon mesti katene sujud mesti rambutnya disilak ini sujud mana disilak ini, sujud mana disilak mana gitu ya. Nah setelah itu saya berhenti ya dari itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Dan itu kita masih melihat ya banyak ya pemuda-pemuda itu seperti itu ya. Jangan alasan apa agar keningnya nempel ke tempat sujud akhirnya rambutnya disilak. Ya salah, caranya apa? Kuplu ono gitu lek salat. Napa? Kupluan, tutupi kepalanya dengan peci, dengan kuplu ono begitu ya. Ojo gundulan dari wong biyen ya, salat kok gundulan ya. Baik. Ini termasuk tidak diperbolehkan ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah kalau itu baju gitu ya, baju misal sarung ya, tatkala mau rukuk, tatkala mau sujud dia ngelembre diangkat. Napa diangkat misalkan begitu ya. Kalau dalam posisi berdiri tatkala dia pakai baju luar memang diangkat biar tidak ngelembre. Tapi begitu sudah dalam keadaan posisi mau rukuk atau mau sujud maka itu tidak perlu. Gitu ya, tidak perlu. Ya sudah biarkan si ngelembre karena biarkan dia ikut sujud.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'anin Nabi qala umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintah untuk sujud di atas 7 anggota badan. 7 anggota badan, kening, kemudian kedua tapak tangan, ya, kemudian 2 lutut, kemudian ujung apa? Jari kaki, gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan semuanya harus nempel langsung ke tanah. Ya tidak semuanya lah. Dengkul masuk kate harus menempel ke tanah. Gini mboten? Nah, iya, dengkul ndak harus nempel ke tanah. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Ya mesti ketutupan apa? Sarung, ya mesti ketutupan sarung. Termasuk ujung-ujung jari, ujung-ujung jarinya kaum wanita bahkan termasuk aurat, ya, maka tidak. Baik jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kemudian la aku fusyaran wala thauban. Aku pun diperintah untuk tidak menahan rambut, tidak juga untuk menahan baju, ya, menahan rambut atau menahan baju. Ya termasuk diantaranya larangan ini menahan baju, ngelinting celana. Dan apa kok celana dilinting? Cegah isbal, ketoken. Ojo dilinting gitu ya. Jadi potong begitu ya, potong biar ndak isbal. Biar ndak isbal apakah itu di dalam sholat atau di luar sholat, dipotong ya, jangan linting, ya, termasuk ngelinting apa? Ngelinting lengan baju pun demikian termasuk, ya, di dalam sholat, dan termasuk perkara yang tidak diperbolehkan, termasuk perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Ya tadi itu mengikat rambutnya, menahan rambutnya, ngelinting lengan bajunya atau ngelinting, nah ngelinting itu bahasa Indonesia apa? Gulung ya. Nah, mengkis niku ya basa Jawa. Mengkis, ngelenteng mengkis, ya, mewengkis, ya. Itu juga tidak termasuk yang dimakruhkan di dalam sholat. Jadi biarkan celana, ya, itu seperti apa adanya, ya. Kalau khawatir isbal maka potong, tidak perlu diwengkis, ya. Demikian juga lengan baju, kalau untuk kepanjangan ya dipotong, dikurangi. Dalam sholat jangan diwengkis, jangan dilinting, jangan digulung. Jelas insyaallah? Jelas ya? Poin yang ke-11, taqdimu rukbatayhi ala yadayhi fi sujudi. Nah ini termasuk menurut mu'alif mendahulukan 2 lututnya daripada 2 tangannya saat sujud. Nah, termasuk perkara yang dimakruhkan menurut mu'alif, kan begitu, yang dulu sudah kita jelaskan, ada ikhtilaf di dalam masalah ini. Kalau turun sujud itu mendahulukan tangan dulu atau lutut dulu. Ya, hadisnya berkisar dari 2 hadis. Satunya hadis Abu Hurairah, itu mendahulukan tangan dulu. Satunya adalah hadis Wa'il bin Hujrin, yang itu mendahulukan lutut terlebih dahulu. Secara sanad dua-duanya sahih, secara matan dua-duanya kontradiksi. Sanadnya dua-duanya sahih, tapi matannya dua-duanya kontradiksi satu dengan yang lainnya. Yang hadis Abu Hurairah ini yang disebutkan oleh mu'alif, Rasulullah SAW bersabda, idza sajada ahadukum, jika salah seorang di antara kalian sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'iru, jangan ambruk seperti ambruknya onta. Wal yadha' yadayhi, maka hendaknya dia yang mau sujud meletakkan tangannya qabla rukbatahi, sebelum lututnya. Sementara hadis Wa'il bin Hujrin menjelaskan idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir, jika salah seorang di antara kalian sujud jangan ambruk seperti ambruknya onta. Fa sama lamnya hilang. Onta itu yada'u yadahi qabla rukbatahi, onta itu meletakkan tangannya sebelum lututnya, ya. Dari kalimat yang terakhir ini kehilangan fa dan lam. Kalau dalam hadis Abu Hurairah fal yada', maka hendaknya dia yang sujud meletakkan tangannya sebelum
rukuknya. Tapi kalau dalam hadis Wa'il bin Hujrin mensifati onta-onta itu yada'u yadahi qabla rukbatahi. Onta itu meletakkan tangannya sebelum lututnya. Lah kemudian lututnya onta yang mana, lututnya manusia yang mana, kan begitu sekarang yang jadi masalah itu ya. Ya, lututnya onta yang mana, lututnya manusia yang mana. Ya. Lututnya onta yang mana? Rukbah, ya, ini dengan rukbah dalam bahasa Arab itu rukbahnya yang mana? Maka secara bahasa rukbahnya onta itu yang depan. Lek rukbahnya manusia yang sebagai ngadeg iki yang dibuat berdiri namanya rukbah, ya. Itu dari sisi bahasa begitu ya. Dari sisi kenyataan fisiknya nekue podo, lutut kita sama bagian depan onta nekue nang ngarep. Benar nekue nang ngarep toh? Ya. Saya mencoba saya. Jadi dengkul kita nekuk nang ngarep gitu ya. Maka bagian depan onta, bagian depan kaki bagian depannya nekuknya kemana? Ke depan. Sama dengan lutut kita. Karena memang namanya sama, rukbah. Bagian tangan kita nekuknya kemana? Ke belakang. Nih. Ya gitu ya. Nekuknya ke belakang. Nah, sikile onta sing mburi juga nekuknya ke belakang. Makanya onta sama sapi lek kukur-kukur nggak sing mburi napa sing ngarep podo ini sing iki. Gitu ya. Sing nekuke nang mburi gitu ya. Maka secara kenyataan hadis Abu Hurairah cocok sesuai. Jadi sementara hadis Wa'il bin Hujrin tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak sesuai dengan kenyataan onta. Kenapa? Onta itu kenyataannya mendahulukan bagian depannya tatkala ambruk. Bagian depannya itu apa? Lutut. Ya, bagian depannya adalah lutut. Karena berdirinya onta itu dengan keempat kakinya. Berdirinya kita dengan dua kaki. Tatkala kita mendahulukan tangan, gak podo belas sampai unta gitu ya. Gak podo belas sampai unta. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Taib. Jadi menurut mu'alif ya berdasarkan hadis tadi itu maka termasuk yang dimakruhkan dalam sholat adalah tatkala turun sujud mendahulukan lutut terlebih dahulu daripada kedua tangan. Yang sunnah mendahulukan kedua tangan dulu daripada lututnya. Jelas insyaallah ya. Baik. Kemudian poin yang ke-12, bastul yadaini fis sujudi, membentangkan kedua tangan pada saat sujud. Pada saat sujud tangan itu dihamparkan begini. Harusnya kan diangkat. Ini sunnah ya. Tapi ini ditempelkan, lengan, tapak tangan dan lengannya ditempelkan ke tanah. Ini termasuk perkara yang dimakruhkan. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "I'tadilu fis sujud." Luruslah kalian dalam sujud. Wala yabsut ahadukum dira'aihi imbisatal kalbi. Jangan salah seorang di antara kalian bentangkan kedua lengannya seperti anjing. Seperti anjing meletakkan dua lengannya saat nyekukrus ini ya, sujud tangan ya, lengannya nempel semua ya, jangan lakukan seperti itu ya, kata Nabi SAW. Jadi tapak tangannya ditempelkan ke tanah, lengannya ngangkat ya, tidak nempel gitu ya. Kalau sholat sendirian gampang begini, kalau sholat tidak sendirian berjamaah diingkupno begini ya, tapi tidak ditempelkan. Jelas ya. Baik. Poin 13, as-salatu bihadd ta'ami aw wa huwa yudafi'ul akhbathaini. Salat dengan hadirnya dengan makanan tersebut, salat sambil menahan buang air kecil, buang air besar. Nah, ini termasuk tidak boleh. Termasuk perkara yang makruh dilakukan dalam sholat. Kenapa? Karena menghalangi
kekhusyuan, ya. Dari sholat dalam keadaan perut lapar, sudah disediakan makanan oleh istrinya, perutnya lapar, butuh makan, ada komatnya, sholat ya sholatnya gak khusyuk, mikir panganan, ya sholatnya gak khusyuk, mikir panganan, gitu ya. Misalkan enaknya buka bersama gitu ya, sebuah bersama gitu ya. Sholat maghrib dhisik napa mangan dhisik? Ya? Ya, takjil dhisik napa sholat dhisik? Iya, jelas takjil dhisik gitu ya. Ya jelas takjil ya, makan seperti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan ringan kemudian sholat. Namun misal begini, makan sudah dihidangkan gitu ya, lalu wis takjil, tapi dalam pikiran lali mangkan ditutupi kabeh pangan kucing ya apa kira-kira gitu ya. Gitu ya. Maka dalam keadaan seperti itu, amankan dulu seluruh makanannya ya, baru kemudian sholat, biar sholat itu khusyuk. Atau begini, misalkan sholat dalam keadaan khawatir kehabisan makan, engkau sholat salam langsung kemeruduk juga aku uman nih apa gitu ya. Ya nama caranya ngambil dulu. Begitu ya. Dan maksudnya apa? Menghilangkan segala perkara yang membuat kita itu tidak nyaman di dalam sholat. Nah begitu loh ya. Jadi segala perkara yang membuat kita nggak nyaman, was-was dalam sholat itu semuanya dihilangkan. Hilangkan dulu di luar sholat. Ada makanan, khawatir kauman, jupuk dhisik, singkitno dhisik. Itu biar sholatnya nyaman, bapak wis rebut-rebuton aku soleh gitu ya. Gitu loh, nyaman sholatnya gitu. Paham di sini ya? Nah, sampai sholat mikir panganan, waduh diisi arek cilik-cilik ngorek kan gitu ya. Ya, waduh kemang enak-enak diisi kauman nih kan. Marono salam temenan dokan, temenan, akhirnya ngono, ya. Jadi maksudnya di sini, pokoknya kita tatkala mau masuk dalam sholat itu, biarkan pikiran kita plong, tidak mikir apa, hanya mikir Allah, zikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kekhawatiran yang lain itu harus dihilangkan semuanya. Ya kekhawatiran semua harus dihilangkan semuanya. Contoh takbir Allahu Akbar, lalu eling motorku durung tak kunci, yus budalo kuncian. Kan itu ya, hilangkan dulu, hilangkan dulu, gitu ya, hilangkan dulu. Kalau tak kunci langsung batalkan sholatnya lalu dikunci. Ojo sampai ngomong wis natawakkalu Allah, tawakal. Sampai salam lu mikir sepeda wis gitu. Ya, begitu. Apa namanya berangkat sudah, tinggalkan sholatnya kemudian dikunci. Ya, sama hukumnya dengan tatkala kita sholat sambil nahan buang air kecil dan buang air besar ya batal no sholatnya buaan. Apa kok dieman-eman ini dibuah gitu loh ya. Agar apa dalam sholatnya khusyuk. Gitu. Jadi segala perkara yang membuat kita terlalai dalam sholat kita, membuat kita tidak khusyuk dalam sholat kita, hilangkan di luar sholat, harus hilang. Ya semuanya sudah. Mumpang masalah panganan, masalah apa, semuanya hilangkan. Ya. Agar benar-benar kita menghadapkan hati dan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bi hadratit ta'am, tidak ada salat dengan hadirnya makan. Maksudnya butuh makan dalam keadaan lapar, makanan sudah dihidangkan, maka makan saja dulu. Ya, jangan sampai kita salat sambil mikir makanan gitu ya. Bahkan kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hatta sekalipun sudah mendengar qomat ya enak-enak noleh mangan begitu ya, lanjutkan makan daripada apa tidak khusyuk di dalam sholatnya, dan itu diizinkan ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya contoh misalkan tadi itu kita contohkan dalam keadaan buka bersama gitu ya, luwe banget gitu ya, sunnahnya memang takjilan tapi luwe banget gitu ya, misalkan begitu ya, ya sudah mangano wis gitu ya, yang lain sholat silakan makan sampai habis daripada
Ya, daripada nggak khusyuk di dalam sholatnya, nggak apa-apa. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan termasuk udzur syar'i, itu termasuk udzur syar'i. Ya, daripada maksa sholat akhirnya nggak khusyuk. Ya. Walau wa yudafi'ul akhbathan, dan tidak juga dia menahan buang air kecil, menahan buang air besar. Ini pun demikian. Kebelet buang air kecil, ya sudah. Ya ke kamar mandi, silakan dibuang. Ya kebelet buang air besar pun demikian. Lek kebelet kentut ditahan atau dibuang? Hah? Ya enak lek kebelet kentut ditahan mboten? Ya tergantung tekanan kentutnya. Ono sing gede, ono sing cilik. Lek sing cilik ditahan ngowos menjero wis aman. Itu lek gede yo. Itu tergantung masing-masingnya. Tapi yang ada dalilnya adalah menahan buang air kecil, buang air besar. Karena itu tidak bisa ditahan. Ditahan semakin lama juga semakin kencang kekuatannya kan begitu ya. Beda dengan kentut. Jadi ditahan kadang-kadang ngowos sendiri ya, masuk kembali ke dalam. Kasih tahu metu. Ya, itu kalau buang angin ya. Nah. Yang ke-14, yang terakhir dalam kitab ini adalah musabaqatul imam, mendahului imam. Ya, mendahului imam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dari Nabi SAW yang beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum, tidakkah takut khawatir salah seorang di antara kalian idza rafa'a ra'sah, jika dia angkat kepalanya qablal imami, sebelum imam, an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa khimar, Allah jadikan kepalanya kepala khimar, au yaj'alullahu suratahu surata himar, Allah jadikan rupanya rupa himar." Ini kan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selalu mendahului imam, dibenci mendahului imam ya, dan bisa ada pada taraf batal salatnya ya gara-gara dia mendahului imam ya. Kalau misalkan lebih dari satu gerakan, dua gerakan dia mendahului imam ya, maka bisa batal sholatnya menurut para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jadi jangan mendahului imam. Barengi saja tidak boleh, apalagi mendahului ya. Barengi imam tidak boleh, apalagi mendahului. Idza kabbara fakabbiru, jika bertakbir maka takbirlah ya. Idza raka'a farka'u, jika dia rukuk maka rukuklah. Jadi selepas begitu ya, selepas gerakan imam baru dia bergerak ya. Imam pada posisi gerakan berikutnya baru dia mengikuti gerakan yang berikutnya. Jadi tidak mendahului ya. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Barangkali ada tambahan dari kitab ini. Bentar. Yang berikutnya termasuk perkara yang dilarang di dalam sholat, yaitu mengkeretekkan jari jemari. Apa bahasa Indonesia? Hah? Hah? Mengkeretekkan, membunyikan persendian jari jemari. Nah ya, di tatkala sholat misalkan tatkala sujud ini bangun dari sujud kretek gitu ya, bangkit ya, disengaja. Ini juga apa namanya, tidak diperbolehkan ya. Wa ya in qallat fi shalah, kalau sedikit dilakukan dalam salat maka qudiyat makruh, karena itu menyibukkan dari salat. In kathurat harumat, kalau banyak maka haram, li anafiya talauban bis shalah, karena itu termasuk main-main di dalam salat. Jadi tidak boleh ngeretek-ngeretek ya. Termasuk juga ngeretek-ngeretek napa jenenge kepala. Nah, salat ambek lungguh kretek-kretek gitu ya. Maksudmu apa gitu. Ya. Nah, ini tidak diperbolehkan, termasuk perkara yang dimakruhkan kalau sedikit. Kalau banyak maka haram ya. Ini juga ada riwayat dari Syu'bah Maula Ibnu Abbas, dia berkata, aku pernah sholat di sisi Ibnu Abbas dan aku pun mengkertek-kertekkan jari jemariku. Ngono bahasa sampean tanggap
napa jenenge paham ya. Falamma qadaitu shalat, tatkala aku selesai salat, maka ibu kata la ummalak. Ndak ada ibu untukmu. Itu ungkapan kala itu menunjukkan ketakjuban gitu, bukan maknanya dimaksud. Tetapi itu ungkapan secara bahasa orang Arab untuk mengungkapkan ketakjubannya. Maknanya enggak dimaksud. Ya la ummalak, tidak ada ibu bagimu. Ya, bukan menyatakan kamu enggak punya ibu, lahir itu kondi kan gitu ya. Bukan begitu. Itu kalimat tanpa makna. Ya, kalimat yang tidak dimaknai. Ya, kalimat yang tidak dimaknai. Atafqau asabi'ak wa anta bis shalah, apa kamu mengkretek-kretekkan jari jemarimu sementara kamu berada dalam. Nah, diingat Ibnu Abbas, ya. Rahmani rahimakumullahu taala. Jadi boleh ngeretek-ngeretek jari jemari atau bagian tubuh di dalam sholat. Kemudian yang berikutnya nomor berapa? Pinten? Ini ketambahan ya, 15 sekarang 16 ya. Nomor 16 ini tambahan dalam kitab yang lain, yaitu memejamkan mata dalam sholat. Sholat sambil merem. Ya, termasuk di antaranya adalah sholat sambil merem. Li ghairil hajah, tanpa ada hajat keperluan. Ya, tanpa ada hajat keperluan. Kalau ada hajat keperluan, maka boleh-boleh saja. Contoh misalkan kita dalam keadaan sholat, kemudian ada jamaah yang bawa anak kecil, lalu anaknya itu berlarian di depan sholat kita, kita sholat jamaah, itu kan mengganggu, ya mengganggu. Maka kita sholat sambil merem biar melihat gerakan-gerakan dia, maka itu ya boleh lil hajah, karena itu adalah untuk hajat. Gitu, delok player rono kan gitu, semending merem. Yang dia tidak melihat dia sambil kita khusyuk baca sholat atau mendengarkan bacaan imam. Dan itu juga harus diperhatikan sama orang tua, kalau dia bawa anak jangan dibiarkan anaknya apa lora lari ya, kesana kemari, tidak boleh, jangan dibiarkan. Anaknya aja diseneni, ngono anaknya dijegal. Melayu sampai jamaah yang keregetan dijegal jelungup nggak oleh ya, gelut sampai bapak nih sampean. Ya, tidak boleh, bapaknya diingatkan, ya mohon anaknya dikondisikan. Kalau tidak bisa dikondisikan, ya jangan dibawa ke masjid, jangan dibawa. Gitu ya, biarkan dia bersama dengan di rumah. Ya nangis ya beno nangis, ya tangisan dia di rumah nggak ganggu jamaah kaum muslimin. Tapi kalau dia rame di masjid ganggu kaum muslimin, ganggu sholat mereka, gak sumbut ganjarannya sampai dosane ngono. Gitu ya. Jadi kondisikan dulu. Dijanji anaknya sebelum berangkat ke masjid, misalkan nanti tidak rame loh ya. Kalau rame dihukum apa hukumannya? Enggak diajak ke masjid seminggu, begitu. Dan itu benar-benar laksanakan. Jadi dia tahu nanti aku rame, enggak diajak ke sini lagi seminggu kayak kemarin. Akhirnya dia bisa tertib di masjid. Ojo dijarno ayo anak. Anakmu loh bapaknya sik cilik, kadang-kadang ngono. Lah mentolo. Ya apa sih wong tua gitu ya? Enggak ya cilik tapi itu urusan kamu, walinya itu yang memperhatikan ya. Jadi tarbiyah dididik, adabiyah di masjid itu seperti apa ya. Tapi kita lanjutkan sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi tidak memejamkan mata ya, itu sunnahnya adalah melihat. Ya, sunnahnya adalah melek. Memejamkan mata adalah termasuk makruh, bahkan jadi bid'ah. Kalau ada orang mengatakan sholat sambil memejamkan mata lebih khusyuk daripada melek, itu bid'ah. Gitu ya. Kenapa? Nabi sholat melek tak merem? Melek. Para sahabat sholatnya melek tak merem? Melek semuanya. Gitu ya. Ya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwasanya memejamkan mata bisa mendatangkan kekhusyuan. Enggak, sama sekali enggak. Ya. Dan itu kalau kemudian dijadikan sebagai sebuah ajaran begitu ya, ya bukan karena hajat kebutuhan, maka itu bid'ah. Ya, maka itu bid'ah. Bukan jadi makruh lagi, tapi jadi bid'ah. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Oh, Nabi sholat sambil kayak mengambil sesuatu. Ternyata begitu selesai sholat ditanya ada apa kok tadi kayak mengambil sesuatu. Diperlihatkan kepada aku, napa? Buah-buahan
surga. Seandainya aku tadi berhasil ngambil, tak kasihkan kepada kalian semua, itu sudah mencukupi ya. Wis gak luwe-luwe maneh kan ya. Mangan satu biji buah surga gak luwe-luwe maneh wis. Gak butuh mangan kira-kira ngoten nggih, kira-kira nggih. Mas kalau rahmani wa rahmakumullah, menunjukkan bahwasanya Nabi melihat ke depan. Nabi juga pernah tiba-tiba mundur ke belakang. Ternyata ditanyakan, Nabi diperlihatkan Nabi neraka, sehingga beliau mundur ke belakang. Jadi menunjukkan bahwasanya Nabi melihat, tidak merem. Ya, Nabi melihat, tidak merem. Tapi yang berikutnya termasuk makruh dalam sholat, ya, yaitu meletakkan tangan di paha saat ruku. Ya, meletakkan tangan di paha saat ruku atau di betis saat di gares. Tahu gares nih? Sing ono belunge, betis yang bertulang itu ya, bukan bagian depan, bagian belakang tapi bagian depannya. Ini termasuk napa? Perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Yang berikutnya termasuk perkara yang makruh dalam sholat adalah membaca Quran saat ruku dan sujud. Membaca Quran saat ruku dan sujud. Ini biasai imam. Iling-iling marono maca surat apa gitu. Ya. Nah, dia baca dalam rukuk dan sujudnya, ini tidak boleh ya, ini tidak boleh. Ngiling-ngiling bacaannya. Gitu ya. Mang tatkala salat begitu rukuk ilang, mang keliru rek kudune ngene, diwaca dhisik ngene ya. Nah, ini tidak boleh. Tatkala dia sujud kemudian mau pindah halaman berikutnya dia iling-iling, oh marono maca iki halaman berikutnya. Nah, ini juga tidak boleh. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kecuali kalau rukuk dan sujudnya dia membaca doa, sekalipun doa dari Al-Qur'an tidak apa-apa. Niatnya doa bukan niat Quran. Innamal a'mal binniyat. Tapi mungkin itu saya kira cukup ya. Jadi itu berapa tadi? Sing nyatet? Hah? 18 ya, 18 perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Tambahi sekarang yang satu, orang sakit sujud di atas sesuatu yang ditinggikan. Dalam keadaan sakit misalkan dia, tatkala dia sujud itu kepalanya pusing, lek sujud cenut gitu ya. Akhirnya apa? Ditaruh bangku di atas depannya, begitu sujudnya ke bangkunya ini gitu ya. Ini enggak boleh. Jadi kalau enggak bisa sujud ya sudah jangan sujud, cukup memberikan isyarat saja, isyarat. Kalau rukuk itu memungkinkan sedikit, kalau sujud lebih rendah lagi, begitu saja. Tidak perlu ditaruh di depannya, bu bantal, bu dampar, bu opo gitu ya. Ya dengan alasan ben nempel batu enggak ya, enggak perlu. Jadi kalau enggak bisa, sudah enggak bisa, begitu aja. Gitu ya. Tatkala dalam keadaan sujud cenut-cenut, kan biasanya gitu ya, sakit mata, sakit gigi, ini dua hal ini, sakit mata, sakit gigi. Begitu sujud rasanya koyok, ya betul. Sing tahu lara mata, sing tahu ya kan gitu ya, cenut di apa namanya di matanya. Atau tatkala sakit gigi, tatkala sujud dalam posisi seperti itu, ya darahnya kan turun ya, maka cedutannya, rasa sakitnya semakin kuat. Itu kan tidak menghalangi kekhusyuan, toh menghalangi kekhusyuan. Jadi nggak khusyuk menahan sujud sambil menahan sakit, maka tidak usah sujud. Ya, jadi cukup dengan
dengan isyarat. Nah begitu ya, istaqullah mastata'tum, takwa kepada Allah semampunya. Kalau sujud menahan sakit tidak khusyuk, ya sudah, tidak usah sujud dengan sujud yang normal, wajar, sempurna. Agama kita mudah, tidak perlu dipersulit. Dan juga ojo ngakal-ngakali seperti itu ya. Nah, langsung sholat cukup dampar, sujud dampari, tidak sunnah sama sekali ya, tidak diperbolehkan. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Nabi pernah menemui salah seorang sahabat seperti itu. Dia sujud di atas papan. Maka Nabi SAW membuang papannya ya bukan di atas bantal. Dia sholat tatkala sujud di atas bantal. Maka Nabi SAW mengambil bantalnya seraya beliau bersabda, da'ha, tinggalkan ia darimu. In istata'ta an tasjuda 'alal ard, kalau kamu mampu kamu sujud di atas tanah, wa illa fa'aumi imaan, kalau enggak maka cukuplah kamu memberikan isyarat dengan anggukan. Waj'al sujudaka akhfat min ruku'ik, dan jadikan sujudmu lebih rendah daripada rukukmu ya. Paham di sini insyaallah ya. Jadi enggak usah maksa ya. Baik. Saya kira itu cukup insyaallah. Sekarang kita buka tanya jawab, barangkali ada pertanyaan kita persilakan. Tafadhol. Ada Ustaz, lumayan banyak. Pertanyaan pertama Ustaz, saat sholat jika bersin apakah membaca alhamdulillah, dan apakah yang mendengar juga membaca yarhamukallah Ustaz? Iya. Tatkala sujud, tatkala kita sholat lalu bersin, ya apakah kita diperintahkan untuk membaca tahmid? Iya, tetap tahmid, membaca tahmid. Ya mungkin yang saya pernah baca, saya lupa, tidak bisa menghadirkan dalil di sini sanadnya, yaitu membaca alhamdulillahilladzi ya alhamdulillah, tapi ada tambahnya ya Allah. Alhamdulillah, kini kok laling ya. Yang mirip dengan doa napa etidal. Alhamdulillahilladzi alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, ditambahi dipanjangkan ya. Jadi alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, sekala kita membacanya di dalam napa jenenge? Salat, tatkala kita bersin, alhamdulillah ya cukup, ditambahi itu tidak apa-apa. Ada riwayat dari sahabat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ya. Yang mendengar tidak oleh jawab, lek jawab batal salatnya. Ya. Karena mendengarkan doakan dia, yarhamukallah. Ya dialog jenenge ngomong. Tambah yahdikumullah. Batal salatnya, ngulang dari awal, takbir maneh, takbiratul ihram maneh ya. Jadi itu sunnah bagi yang bersin saja, tidak bagi yang mendengar ya. Jadi yang bersin tetap ya wahing alhamdulillah ya cukup, tidak apa-apa. Tambahi tadi itu alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi, juga ada riwayat asar dari sahabat ridwanullah taala majma'in. Nah. Pertanyaan kedua Ustaz, ketika sholat ada sisa makanan yang lepas Ustaz atau selilitan Ustaz, itu ditelan atau dikeluarkan Ustaz? Selilit. Habis makan daging kemudian menyelilin di gigi, apakah ditelan? Jangan ditelan, diambil di saku. Ya, kan termasuk membatal sholat apa? Makan. Ya. Maka jangan ditelan tapi di saku. Ya, di saku diambil misalkan. Diambil di saku. Ojo diuncalno menisor ya. Ya, orang yang melihatnya jijik, dewe kan gak jijik itu, selilit-seliliti dewe. Ya, jadi itu ya diambil, jangan ditelan ya. Kenapa? Itu masih belum bagian dari diri kita, masih belum bagian dari diri kita ya. Nanti kita khawatirkan dikategorikan sebagai makan dan minum yang akhirnya termasuk pembatal sholat ya. Maka jangan ditelan tapi diambil. Nah. Pertanyaan berikutnya, apakah bersendawa termasuk yang dimakruhkan dalam sholat Ustaz? Bersendawa? Gelegean Ustaz? Iya, gelegean gitu ya termasuk sama dengan bersin tadi itu ya. Tidak sama dengan apa jenenge menguap. Mek gelegean iso ditahan gelegean.
Hah? Bisa nggak? Hah? Kelagian bisa ditahan nggak kelagian? Ya apa nah nih? Ya. Jadi yang penting adalah ditutup mulutnya. Jadi kelagian habis makan apa gitu ya, apalagi makanan yang mengandung gas ya, mungkin bersoda atau makanan-makanan yang lain yang biasanya kan yang bau ya, bau aroma, beraroma itu biasanya membuat gas. Jadi kita makan membuat gas ya. Maka bisa membuat orang itu bersendawa atau kadang-kadang juga kekenyangan ya dan seterusnya, maka ditahan. Kenapa? Gelegean, orang gelegean gitu mengeluarkan bau dari dalam, dan biasanya kalau tercium kanan dan kiri tidak sedap. Ingat ya, tidak sedap. Jadi tak bermergolo langsung beri sereng gitu ya, pete wajah abal gitu ya. Ini mengganggu samping dan kirinya ya. Maka ditahan caranya apa? Ditutup mulutnya. Ya. Ditutup mulutnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz, jika di dalam sholat kan tidak dibolehkan berdialog Ustaz atau ngomong sesuatu. Ketika ada kasus sholat berjamaah yang imamnya tidak batal, artinya ada satu teknis yang harus dibadalkan Ustaz, misalkan suaranya tidak keluar. Sementara jamaah yang penggantinya itu kalau tidak dikasih isyarat maju gitu itu enggak paham Ustaz. Yang jadi pertanyaan waktu itu, apakah imamnya mengucapkan maju itu termasuk membatalkan sholat atau dia harus membatalkan sholat dulu baru bertakbir lagi Ustaz, jadi posisi jadi makmum. Jadi mungkin iya, imam batal, lalu apa yang harus dia lakukan? Gitu aja pertanyaannya ya. Tarubah, imam batal, lalu apa yang harus dia lakukan? Tatkala dia batal. Kalau batalnya itu pada rakaat yang pertama, masih dalam posisi berdiri, maka dia boleh melakukan beberapa hal. Satu, dia suruh jamaahnya untuk diam. Ya, suruh jamaah untuk diam. Diam bagaimana? Diam di tempat. Ya, lalu imamnya keluar untuk wudhu. Mereka posisinya sudah dalam posisi apa? Sholat, sudah takbiratul ihram. Ya, lalu imam batal, maka suruh diam. Ya, diam pada tempat masing-masing. Lalu imam wudhu. Setelah wudhu dia masuk dalam sholat. Ya, meneruskan dia takbiratul ihram, kemudian dia meneruskan jadi imam. Itu boleh, karena Nabi SAW pernah melakukan yang demikian. Jadi Nabi SAW pernah satu ketika waktu subuh sholat, kemudian Nabi ingat belum mandi, dalam posisi junub. Ya, belum mandi. Maka Nabi berhenti dari menghentikan sholatnya, lalu beliau memerintah para sahabat untuk diam pada posisi mereka masing-masing. Kemudian beliau pulang, kemudian mandi, karena memang rumahnya langsung masjid kan gitu ya. Nah inilah omah seleran rumpono ya enggak ya, itu bukan alternatif ya. Jadi alternatifnya kalau memang dia imam itu memungkinkan untuk kembali tidak dalam waktu yang lama, seperti Nabi SAW kemudian mandi lalu beliau balik lagi ngimami sholat dalam keadaan rambut beliau, jenggot beliau basah dan baju beliau basah karena habis mandi. Itu satu. Kalau masih pada rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram dan memungkinkan bagi imam untuk kembali dengan segera, maka dia seperti itu caranya. Kemudian kalau tidak memungkinkan cara yang pertama, cara yang kedua, maka cara yang berikutnya. Caranya apa? Caranya adalah dia tinggalkan sholat, batalkan sholatnya, lalu narik jamaah yang di belakangnya, ditarik, suruh maju. Kadang ngomong wis mau tarik ya, disuruh maju. Ya, disuruh maju. Atau kalau tidak narik, ya maka ngomong.
Karena dia sudah batal kan, sudah di luar sholat loh ya. Kan imam membatalkan sholatnya, dia sudah di luar sholat. Lalu dia delok jamaah ning ngaruh sapa? Ya tepak sing diemburine dhewe gak bener sholatnya, misal atau bacaannya kurang bagus, maka dipilih dari jamaahnya siapa yang di belakangnya, maka disebut namanya fulan maju, silakan ganti saya jadi imam, saya batal, begitu. Dijak ngomong, ya, ndak apa-apa, ya. Pokok sing dijak ngomong gak jawab siap. Lek jawab siap, batal sholat dia, gitu ya. Maka pilih yang lain. Kon iki gak usah ngomong, gitu ya. Malah jawab siap, batal sholatmu. Ayo butuh barang sampai aku, gitu ya. Bulan maju ganti. Ojo jawab. Ya begitu ya. Paham di sini ya caranya ya. Di antara itu. Ya. Kalau misalkan ternyata imam tidak memberikan isyarat, tidak menunjuk dan seterusnya, ya lalu moro pelencing ngono ae, imam nggak tanggung jawab namanya itu. Ya, maka jamaahnya yang ngerti yang maju, maka maju. Makanya itu pentingnya di belakang imam apa? Orang yang ngerti, orang yang ngerti fikih ya di dalam sholat berjamaah, sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan saat terjadi perkara-perkara yang seperti itu. Jelas ya? Nah, mohon maaf saya tambahkan Ustaz, case-nya itu imamnya tidak batal Ustaz, ada gangguan teknis, semisal tiba-tiba suaranya tidak bisa keluar gitu. Apa perlu dibatalkan? Apa ulangi? Ada gangguan teknis dari imamnya Ustaz, misalnya suaranya tidak bisa keluar Ustaz, waktu ngimami suaranya tidak bisa keluar. Waktu atau apa itu gitu ya? Ya sudah mencoba nggak bisa keluar, kemudian kondisinya kan tidak batal Ustaz. Nah seperti itu apakah boleh membuat isyarat maju tadi Ustaz dalam arti untuk keperluan itu? Iya, apa namanya, kalau imam tidak memungkinkan melanjutkan sholatnya karena ada satu hal, ya maka dia boleh. Ya boleh dia mundur, ya memberikan isyarat untuk maju. Pokoknya nggak ngomong, lek ngomong, ayo maju, gantiin aku, ya batal sholat. Ya, jadi dia dengan isyarat. Dia misalkan mundur, ya mundur, kemudian dia narik tanpa noleh ya, narik dari belakang tanpa noleh untuk maju di depan menggantikan dia, maka itu boleh. Jadi posisi dia tadi imam kemudian sekarang jadi makmum, boleh, tidak ada masalah, boleh ya, seperti itu boleh ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Seperti kisahnya siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala, beliau jadi imam kemudian jadi makmum. Beliau jadi imam kemudian jadi makmum. Tatkala dia ngimami, beliau ngimami karena atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata kemudian Rasulullah SAW datang. Lah Rasulullah SAW datang kan dari rumah Ibunda Aisyah. Rumah Ibunda Aisyah kan ada di kiri, sebelah kiri pengimaman, mihrab. Enggak ada mihrab saat itu kan gitu ya, di sebelah kiri. Maka beliau jalan duduk di sebelah kirinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar ngikuti sholatnya Nabi, padahal Abu Bakar posisinya sebagai imam saat itu. Lalu beliau merubah niatnya jadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini imamnya masbuk. Ya, imamnya apa masbuk ya, itu masih pada rakaat yang pertama ya, pada rakaat yang pertama. Maka Abu Bakar jadi makmumnya Rasulullah SAW, lalu para sahabat di belakang beliau jadi makmumnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, maka itu menunjukkan bahwasanya pergantian posisi seperti itu tidak ada masalah lil hajah, karena ada hajat, kebutuhan dan keperluan. Jadi tatkala imam ngimami lalu suaranya nggak keluar ya, atau serak gak kematuis gitu, atau batuk-batuk misalkan begitu, ya maka dia mundur lalu narik orang yang di belakangnya untuk maju tanpa ngomong ya, tanpa ngomong. Ojo ngomong gantian aku ya, waduh. Batal salatnya ya, kayak ngono ya. Nah, wallahu alam bisawab. Pertanyaan berikutnya Ustadz, saat sholat id terkadang kita membawa anak bayi, dan kadang saat sholat anak tersebut merangkak atau berguling ke tempat berdiri jamaah lainnya, sehingga ibunya seringkali harus bergerak mengkondisikan anaknya tersebut. Apakah hal tersebut dibolehkan?
Taib, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Kalau bayi itu misalkan tidak membahayakan, jalan ke sana kemari dan posisinya memang posisi sholat id, ya, posisi sholat id. Ya memang semuanya disuruh untuk keluar. Semuanya disuruh untuk keluar, ya. Bahkan yang pingitan saja disuruh keluar, bahkan yang haid pun disuruh keluar. Semuanya disuruh keluar, gitu ya. Maka ya yang setahun sekali seperti itu ya, saling memahami lah, nggak ada masalah begitu ya. Ya jadi misalkan anaknya kesana kemari, pokoknya asal tidak membahayakan, ya sudah. Ya, kalau tidak ada hajat dan tidak ada keperluan untuk mengkondisikannya, ya sudah biarkan dia, berjalan kesana kemari, ya. Tidak ada masalah, insya Allah ya, tidak ada masalah. Kalau misalkan bisa kita pegang ya kita pegang. Kalau misalkan bisa kita gendong ya kita gendong. Kalau kita khawatir ya digendong dari awal, dipegang dari awal. Kalau dia sudah berjalan ke sana kemari, ya, sudah lepas dari jangkauan misalkan dia, ya sudah, ya, biarkan saja ya. Tidak ada masalah ya, insyaallah taala ya. Itu yang kita pahami demikian. Nah, karena kan kalau sholat id semuanya keluar, berbeda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, maka bagi wanita sholat fardu afdolnya adalah di rumah. Kalau dia disuruh milih, misalkan disuruh milih sholat sambil jaga anak di rumah atau sholat sambil jaga anak di masjid, ya kita lebih baik sholat sambil jaga anak di rumah begitu. Tapi kalau sholat id maka enggak, sholat id semuanya disuruh keluar, ya semuanya disuruh keluar. Enggak ngomong anak di omah, ya ngomong anak di mana, di lapangan, di musola lapangan, di sana berkumpul dengan kaum muslimin, bersenang-senang di sana dan seterusnya. Nah, wallahu alam. Jadi ilahnya berbeda ya, alasannya berbeda. Nah, pertanyaan terakhir mungkin dari jamaah, satu aja pertanyaan jika ada. Mau dewa pada tanggal itu aja mau, monggo. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya salam kenal, saya pertama kali masuk di sini. Maka dari itu tadi saya mau tanya, angkat tangan, sebenarnya malu, saya belum tahu tanya Pak Budi ini gitu. Ternyata melalui WA. Mohon maaf, mohon bergabung. Mohon dukungan saya bisa di sini. Okay. Pertanyaan saya pernah membaca bahwa untuk akhwat, jadi sholat ruku, siku ditekuk apa lurus gini Ustaz? Satu. Kedua, ulangi. Untuk akhwat ibu-ibu, Okay. waktu ruku, nah, kita gini, kalau akhwat itu ditekuk gini. Saya pernah baca seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk sujud, tangan dihamparkan. Mohon penjelasan Ustaz. Untuk akhwat semua. Ya. Tapi jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, tidak ada dalil perbedaan antara sholat laki-laki dan sholat perempuan. Ya, dari ini sudah menjadi dasarnya adalah tidak ada dalil yang yang jelas dari Nabi SAW yang sahih adanya perbedaan antara sholat laki-laki dan sholat perempuan. Maka rukuknya perempuan sama dengan rukuknya laki-laki, sujudnya perempuan sama dengan sujudnya laki-laki. Ya, kalau ada yang mengatakan membeda-beda rukuk dan sujudnya, maka dia berkewajiban mendatangkan dalil. Kata nih, berkenapa harus mendatangkan dalil kalau ada perbedaan di antaranya. Dan yang ternyata memang tidak ada dalil. Ya, tidak ada dalil perbedaan. Mungkin di antara yang disebut di dalam mazhab tentang sebagian di antara ulama mazhab yang membedakan itu hanya lil ikhtiyat, hanya untuk kehati-hatian dan juga untuk li hifdzil aurah, dengan tujuan untuk menjaga aurat. Karena wanita sifatnya tertutup, maka sholatnya rukuknya ngingkup itu lebih menjaga kepada auratnya. Rukuknya ngingkup sambil menahan yang perlu ditahan. Paham di sini ya? Kalau zaman sekarang sudah ada penahannya, jadi nggak perlu ngingkup. Gitu, betul? Paham toh? Sujud pun demikian. Sujud
untuk menjaga auratnya, maka dengan alasan untuk menjaga auratnya maka sujud sambil menahan. Sujudnya ngingkup juga kan begitu ya. Ya. Dengan alasan untuk lebih bisa menahan agar tidak ada yang tampak menonjol daripada auratnya. Maka kalau alasan itu zaman sekarang sudah ada, tidak perlu mengingkup lagi seperti itu ya. Karena memang juga tidak ada dalil dasar landasan yang menjelaskan perbedaan antara sholatnya laki-laki dan sholatnya perempuan. Dan Imam Syalbani rahimahullah dalam sifat sholat Nabi membawakan satu hadis, satu athar, bahwasanya salah seorang sahabat, saya lupa asarnya begitu ya, dia sholatnya seperti dengan sholatnya laki-laki, ya, tidak membedakan antara sholat laki-laki dengan sholat perempuan. Jadi sama persis rukuk sujudnya, takbirnya, duduknya sama persis, tidak berbeda. Yang membedakan maka dia harus mendatangkan dalilnya. Ngaten nggih? Pak. Nggih. Kata Simon pertanyaan kedua nih, Pak. Mboten. Oh iya, sama berarti ya. Nah, jadi rukuk sujudnya sama, tidak berbeda ya. Kenapa? Karena tidak ada dalil, nggih. Kembali ke sana, tidak ada dalilnya. Teh cukup. Lagi? Oh sudah satu terakhir tadi Ustaz. Oh satu terakhir. Jangan nanti telat. Enggak, saya enggak kok. Oh enggak. Barangkali ada yang tanya lagi. Oh tadi ada satu Ustaz yang tanya Ustaz sebenarnya. Bergerak 3 kali Ustaz. Kalau dulu kita diajarkan kalau lebih dari 3 kali batal Ustaz. Apapun itu kaitannya dengan kebutuhan, pokoknya 3 kali gerak batal Ustaz. Itu pertanyaan dari jamaah tadi, tidak saya bacakan. Taib jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Yang menjadi landasan adalah termasuk di antara perkara yang membatalkan sholat itu adalah banyak bergerak bukan untuk kepentingan sholat. Banyak bergerak bukan untuk kepentingan sholat. Itu termasuk nanti dalam pembahasan mubtilatus sholah ya, termasuk nanti akan dibahas dalam perkara yang membatal sholatnya. Atau sebagian menjadikannya sebagai pembatal sholat ya. Banyak bergerak. Nah, ukuran banyak itu apa? Nah, gitu ya. Kalau secara bahasa dikatakan banyak itu adalah di atas 2, itu disebut banyak. Banyak yang paling minimal 3. Dari situ saja. Jadi tidak ada dalil menyatakan kalau bergerak lebih dari 3 batal, gitu ya, enggak ya. Jadi banyak dikatakan banyak secara bahasa lebih dari 2. Karena kalau 1 disebut mufrad, kalau 2 disebut musanna, kalau 3 disebut jamak. Ya, disebut jamak ya, lebih dari lebih dari 2, 3 misalkan semacam itu ya. Jadi itu adalah ijtihad para ulama agar kita berhati-hati. Ya, agar kita berhati-hati. Jangan banyak bergerak yang tidak untuk kepentingan sholat karena bisa membatalkan sholat ya. Jadi makanya dulu waktu kala saya belajar masih SD ya, sekitar kelas 5 atau kelas 6 itu belajar kitab Safinatun Najah. Baca kitab Safinatun Najah di depan kakek saya rahimahullah. Beliau ngajar saya kitab Safinatun Najah fikih Syafi'i sekitar kelas 5 atau kelas 6 SD. Jadi beliau mengajarkan begitu, kon lek kukur-kukur gitu ya. Lek kukur 1, 2 ngene. Gak apa-apa, tapi lek 1, 2, 3 batal sholatmu ya. Kenapa? 3, 1, 2, 3 wis banyak. Caranya ya apa lek kukur-kukur cek gak batal-batal, tempel no 1 marono kukur-kukur ini. Rahim. Ya hitungannya mek 1 gitu ya, nempel 1 marono. Itu yang beliau ajarkan kepada saya dulu ya, wallahu alam ya. Jadi intinya pokoknya hati-hati dari bergerak
ya yang tidak ada hajat. Nah, kalau kita kembali kepada kukur itu hajat sholat enggak? Hajat enggak? Lek guatel lu. Ya, guatel deh mana dek lengene gitu ya wis kukuran cocok wis enggak khusyuk aku khusyuk masih nahan gatel ya lah. Sekaya model awak dhewe ngene cokot nyamuk ngono ya. Krasa napa mboten? Krasa aja kadang ngomong gak krasa belas embel lah. Gitu ya, kalau salat awak dhewe lho gitu ya. Ya lek para sahabat dulu ya masih dipanah jalan terus sih. Sahabat biyen lek awak dhewe cok mana dipanah. Cokot nyamuk wis. Yes. Ya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan gatel ya dikukur karena itu termasuk bagian dari hajat. Hajatnya apa? La sholata bi hadrati ta'am. Walau idzafiul akhbasan, tidak ada sholat dengan hadirnya makanan dan menahan buang air kecil, buang air besar. Justru hilangkan gatel itu caranya apa? Menghilangkan dikukur, kukuran ben khusyuk. Ada ya, gatel kukur seret hilang wis lega wis gak gatel maneh salat jadinya khusyuk. Oh jadi 4 telu kole maksimal apa jadi tidak boleh lebih dari 3 tuh seret si gatel lah kan gitu ya, kurang gak lega gitu ya. Ya, makanya ngukur sing mandes. Ya, jadi itu termasuk bagian dari hajat, termasuk jalan. Ya termasuk jalan. Jalan ada hajat keperluan. Misalkan jangan lebih juga dari 3 jalan, misalkan begitu ya. Jalan keperluan misalkan napa? Depan kosong. Dalam sholat berjamaah ya, depan kosong. Ada yang hajat menutup keluar dari jamaah lalu kosong tempat dia, maka kita boleh maju untuk mengisi dia. Nah, sebisa mungkin jangan lebih dari 3 kali langkah, 2 langkah saja. Ya sing ngombo marungono masuk. Ya, padahal itu adalah napa? Perkara yang ada hajat di dalam sholat, tapi para ulama juga menegaskan begitu, jangan lebih dari 3 atau jangan sampai 3 gitu, karena 3 sudah jamak, 2 langkah cukup. Ya, jadi majune sing roto ombo gitu ya, itu ada hajat padahal seperti itu ya. Jadi kenapa saking hati-hatinya jangan sampai melakukan perkara-perkara yang di luar gerakan-gerakan sholat tanpa ada hajat keperluan. Contoh juga Nabi SAW sholat sambil buka pintu, sholat menghadap pintu lalu ada minta izin istri beliau masuk, maka beliau maju untuk buka apa? Pintu. Nah, itu ada hajat, ya itu ada hajat, ya maka boleh. Kalau tidak ada hajat ya maka tidak boleh. Sholat geser kanan, geser kiri, ini sholat tulinan ya, seperti itu. Atau sholat kita bergeser ke kiri atau ke kanan untuk merapatkan dengan jamaah yang lain, itu juga boleh, tidak apa-apa. Ya, kalau yang tidak boleh seperti apa? Yang kalau nggak ada hajat, tidak ada keperluan, ya maka itu tidak diperbolehkan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, cukup ya, sudah ya. Taib, demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah apa yang bisa kita bahas pada kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.